Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dengan saya Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, FTI Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai tugas yang telah diberikan. Semua mahasiswa sudah mengumpulkan dan akan kita cocokkan nanti. Tugasnya adalah buatlah counter modulus 72 ya, ini counter asinkron dengan menggunakan IC 74293. Ya. Seperti telah tampak di SIM Unisula AC ID, ya, sertakan penjelasan letak input dan output di pin berapa. Ya. Digambar secara manual di kertas, dibuat serapi mungkin. Ya. Dan tugasnya telah saya download semuanya. Ya. Ada 10 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Kita lihat satu-satu. Dari sini ya. Nah, ini Alan Aji Prastyo. Tugasnya seperti ini. Langsung dan sudah dipesankan untuk menggunakan penggaris. Ternyata ini kurang begitu rapi. Terus ini Nikmatul Azizah. Ini tidak tampak IC 74293-nya. Ini kelihatan tetapi ya langsung ya. Terus ini Muhammad Nurul Aziz ya. Dibuat modulus 72 tampak seperti ini ya. Ini ada IC 74293, MR-nya mana ini? Mungkin yang dimaksud MR itu ini ya, R01, R02. Padahal yang betul itu MR ya. Terus ini ada gerbang N di luar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada punyaan siapa ini? NIM 0035 ya, belum kelihatan. Menggunakan dua IC 74293 yang dirangkai seperti ini. Oh, Rifki Aulia. Terus ini Rian Fatur Rahman. Nah, IC-nya tidak kelihatan, hanya digambar sekali, tetapi bagaimana IC-nya? Ini sama, bahkan belum ada sama sekali IC-nya ya. Langkahnya seperti ini. Ini Pak modulus 72 atau 24 ya. Terus ini Lukman ada IC-nya ya 72, penjelasan letak. Loh, kok seperti ini. Ini satu soal saja, bukan dua soal ya. Penjelasan input output malah dibuat input output IC 74293. Bukan seperti itu maksudnya ya. Coba kita lihat lagi. Ya, ini pun sama. 12. Oh, berarti tadi salah pengertian. Dan salah pengertian itu ditanggung penumpang ya. Resiko ditanggung penumpang. Ini punya Hafid juga sama. Nomor 1 seperti ini. Nomor 2 ini. Ini malah 65. Padahal soalnya modulus 72. Nah, ini 72. Oke. Herzal ya. Nah, ini ada dua IC 74293, nanti kita cek ya. Tapi ada gerbang N di luar. Nggak tahu maksudnya apa ini. Tapi dari sekilas lumayan ya.
input outputnya belum ada. Maksudnya inputnya di mana? Apakah di CP0 yang pertama atau CP0 yang kedua atau bagaimana? Soalnya ini Alvina, ini pun sama, nomor 1, nomor 2. Ya, jadi mari kita bahas bersama. Ya. IC 74293. Tentunya kita punya keterbatasannya. Maksudnya keterbatasan adalah sudah dibatasi ditentukan menggunakan IC 74293. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. IC 74293 itu seperti ini. Dia terdiri atas 4 flip-flop. Ya. Baik, mulai saya tulis ini. Ini flip-flop yang pertama, kedua, 3, dan 4. Seperti telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa IC yang pertama ini terpisah dengan rangkaian IC 234. Kalau 234 ini terhubung. Ya. Kalau yang khusus IC 1 terpisah. Sehingga ya, ini melihatnya dari kiri ke kanan ya. Dan Anda jangan bingung nanti kiri ke kanan itu atau kanan ke kiri boleh bolak-balik. Maksudnya bolak-balik. Kita lihat LSB dan MSB-nya. Ini saya tarik ke bawah. Kalau CP1 dihubungkan dengan Q0, ya, disambung, berarti kita mempunyai 4 flip-flop yang digunakan. 2 pangkat 4 adalah 16. Ya. Maksimal nanti modulus 16. Tapi kalau tidak disambung, ya ini tidak dihubungkan, maka ini 2 pangkat 1, sedangkan ini 2 pangkat 3. Ini hanya membagi 2, ya. Perlu diingat, satu flip-flop itu membagi 2. Ini membagi 2 pangkat 3, membagi 8. Tapi begitu dihubungkan, berarti 2 pangkat 4 atau 8 kali 2, modulus 16. Seperti itu. Ya. Terus ada MR1, MR2, dan ini adalah gerbang NAND. Jadi ini saya buat garis-garis seperti ini. Sebenarnya di penjelasan sudah ya, di materi sebelumnya. Nah, agak belok. Nah, IC-nya itu seperti ini. Ya. Gambar flip-flop ini adalah, atau rangkaian flip-flop ya. Ini karena gambar ya, saya menyebutnya gambar. Rangkaian flip-flop ini di dalam IC tersebut. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya ini sudah pabrik ya, sudah seperti itu. Ya. Jadi kalau jawaban ini, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flip-flop. Nah terus bagaimana rangkaian di dalamnya? Ini berarti belum paham ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ini pun sama, dijadikan satu. Ya, siapa tadi? Nah, ini dijadikan satu, tapi terus ada gerbang NAND di sini. Nah, ini kenapa? Dan ini bukan MR. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Ini contohnya. Misalnya kita menggunakan maksimal. Maksimal itu berarti berapa? Modulus 16. Ya. Maka ini digunakan semua. Oleh karena itu, tinta biru ya. Ini terhubung ke 0, menghubungkannya di luar ya, karena ini CP1 satu pin tertentu ya. Jadi saya tidak menugaskan Anda untuk CP1 itu pin berapa sih, Q0 itu pin berapa, itu nanti tugas di praktikum ya. Kalau di mata kuliah ini analisanya ya. Jadi CP1 dihubungkan ke Q0, ini terhubung di luar, bukan di dalam ya. Kalau di dalam IC kita tidak bisa apa-apa ya. Seperti itu, maka ini 2 pangkat 4
16. Kalau ingin maksimal, maksudnya menggunakan semua, maka input di sini, outputnya di Q3. Terus MR1, MR2 ini, karena dia kan maksimal ya, Anda bisa lihat lagi counter asinkron. Terus ini kita hubungkan ke ground. Kenapa ke ground? Karena kalau ground ya, 00 masuk ke gerbang NAND, outputnya adalah 1. Dan 1 ini tidak akan mereset, sampai kapanpun tidak akan mereset keempat flip-flop ini. Flip-flop ini akan mereset dengan sendirinya ketika hitungannya sudah 16. Atau karena ini digital 0 sampai dengan 15. Setelah 15 ya kembali lagi ke 0. Ya, betul. Dan ini di nonaktifkan. Jadi gambarnya ini MR1, MR2. Ini dalamnya IC. Kalau IC-nya sendiri ya berarti isi kotak. Dan tadi saya sampaikan bahwa jangan bingung. Inputnya kanan atau kiri itu tidak masalah ya. Anda boleh menggambar dari sini juga. Yang penting analisanya Anda harus paham. Ini CP1 dihubungkan ke Q0, ya. CP1 not dihubungkan ke Q0, dan inputnya di CP0. Kebetulan ini gambarnya dari sebelah kanan. Kalau gambar ini dari sebelah kiri. Tidak masalah. Ya. MR1, MR2 dihubungkan ke ground. Outputnya adalah di sini Q3. Nah, ini ada frekuensi karena counter itu pembagi frekuensi, 10 kHz adalah inputnya. Ini 2 pangkat 4 atau 16, maka 10 kHz dibagi 16. Hasilnya adalah 625 Hz. Seperti itu. Terus sekarang kembali ke soal ya. Kita disuruh untuk membuat modulus 72. Modulus 72 itu melebihi dari 16. Secara otomatis kita membutuhkan, kesimpulannya adalah kita membutuhkan lebih dari satu IC. Dan kita tidak bisa langsung seperti ini, menjajarkannya langsung irik-irik berurutan. Nah, ini bagaimana pembagiannya? Kita harus mengurai satu-satu. Caranya adalah melakukan faktorisasi. Nah, kita belum tahu ya. Pertama coba modulus 72. 72 itu kalau 1 kali 72 ya faktornya. Kalau 2 36. 3 24. Ini perkalian ya. 4 kali 18. 5 kali 14,4. 6 kali 12. 7 kali 10,28. 8 kali 9. Terus ini kalau diteruskan, kan ini 8 ya. Berarti 9 kali 8. Terus 10 kali berapa? Silahkan ya. Mungkin 11 kali berapa? 12 kali, ini ada 6. 13 kali pecahan pasti ya. Terus kalau Anda menemukan seperti ini, yang jelas yang angka pecahan kita hapus dulu. Ya, ini dicoret dulu. Kenapa tidak mungkin membuat modulus pecahan? Ya, harus bulat integer ya. Ini pasti, dan kalau terus nanti sampai ketemu 72 ya. Dari sini saja ya perwakilannya sudah mewakili. Tadi telah kita lihat bahwa IC 74293 ya, maksimal adalah modulus 16. Lebih dari itu tidak bisa. Otomatis kita lihat ya. Kita lihat lagi di sini. Ini 1 bisa ya. Maksudnya 1 ini bisa, tapi 72 tidak bisa. Kita coret. 2 bisa, 36 jauh dari 16, tidak bisa. Terus seperti itu. 3 ini tidak bisa. Maksudnya 3 kali 24 ya. 24-nya yang tidak bisa. 4 kali 16 nggak bisa karena maksimal harus 16. Ini coret. 6 kali 12 mungkin bisa ya, memungkinkan. 6 itu modulus 6 bisa masuk 74293. Modulus 12 bisa masuk 74293 juga. Terus 8 kali 9 bisa juga. Ya. Berarti untuk membuat modulus 72
kita temukan dua jawaban. Jawaban pertama adalah 6 kali 12, jawaban kedua adalah 8 kali 9. Dan ini boleh dibalik ya, 12 kali 6, 9 kali 8. Itu tidak masalah. Maksudnya ini adalah nanti di sini, ya, saya pakai hijau, ini misalnya IC 1, ini adalah IC 2. Ini pun sama. Ya, IC 1, yang ini IC 2. Bolak-balik nggak masalah. Yang jelas inputnya di mana, outputnya di mana. Kalau sudah ketemu seperti ini, mudah. Jadi kita buat 6 kali modulus dibuat IC-nya modulus 6, yang satunya modulus 12. IC 1 modulus 8, IC yang kedua modulus 9. Tentunya ini misalnya seperti ini ya, ini input. Terus ini ada output masuk ke input IC 74293. Ini pun sama ya. Ini input masuk ke 74293. Ini saya kasih tanda panah ya. Terus ada output masuk ke input IC kedua modulus 9, outputnya di sini ya. Ini adalah saya kasih biru 74293 ya. 74293 74293 74293. Ini IC, saya sebut IC pertama, ini IC 2. Bolak-balik sekali lagi tidak masalah. Oke, lanjut. Nah, tinggal kita rangkai. Modulus 72 sama dengan modulus 8 kali modulus 9. Kita misalkan inputnya dari kiri, ya. Boleh dari kanan, boleh. Tapi lebih mudah dari, maksudnya untuk gambar ini saya buat dari kiri. Ya, ini input. Outputnya nanti di sini. Ya, kita tidak tahu outputnya di mana. Tentukan dulu. Setelah itu kita buat modulus 8. Modulus 8 itu butuh berapa flip-flop? 3. Ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Sekali lagi ingat, ini satu, tidak saya coret-coret ya, ini satu flip-flop dan ini satu rangkaian. Ya. Karena ini modulus 8, maka inputnya kita masuk di sini. Kita masukkan CP1 berarti. Ini tidak dipakai. Ya. Ini menjadi input. Ya. Terus setelah itu, karena ini pas, ya, modulus 8, maka sama dengan contoh tadi, ini tidak kita fungsikan. Ini kita groundkan. Ya. Dia dengan sendirinya pasti maksimal adalah hitungannya 8. Dan output IC pertama di sini. Ini output. Ya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah modulus 9. Ya. Modulus 9 itu membutuhkan berapa flip-flop? 4 flip-flop. Ya. Maka ini harus kita hubungkan. Nah, ini belum terhubung ya ini ya. Kalau yang terhubung adalah ada titiknya. Ini tidak ada titiknya. Ya. Kita ganti dulu supaya Anda tidak bingung. Nah, ini saya bawa ke sini aja. Ini berarti sudah terangkai 2 pangkat 4 maksimal. Terus modulus 9 telah dicontohkan. Ini kita buat binernya. Binernya adalah 1 0 0 1. Ini Q0, Q1, Q2, Q3. Maka yang masuk ke MR1 ya, Q0, MR2, Q3. Dibalik juga boleh. Yang jelas adalah ketika bernilai 1 ya, atau bit yang bernilai 1 masuk ke MR1 atau MR2. Nah, ini begini. Terus yang satunya Q3. Inputnya masuk mana? Karena ini satu rangkaian, berbeda dengan ini ya. Ini 2 pangkat 4. Inputnya masuk di sini.
Outputnya di mana? Outputnya adalah Q3. Ini modulus 8, ini modulus 9. Totalnya di sini adalah modulus 70. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu modulus 6 dan modulus 12. Modulus 6 dan modulus 12. Sekarang coba saya ganti aja ya. Maksudnya saya balik. Ini yang modulus 12. Ini IC kedua modulus 6. Sama saja, nggak apa-apa. Berarti karena modulus 12 lebih dari 8, maka ini harus kita hubungkan. Nah, ini nyambung semua. Ini maksudnya kenapa saya balik agar agak berbeda dengan gambar yang pertama. Gambar pertama tadi modulus 8 inputnya di sini. Nah, ini supaya beda variasi, saya masukkan di sini inputnya. Ya, karena modulus 12 juga. Modulus 12 seperti biasa. 12 itu berapa? Ingat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 1, 2, 4, 8. 12 adalah 8 tambah 4. Berarti ini 1, 1, 0, 0. Ya. Ingat, ini adalah LSB. Ini MSB. Maka ini adalah Q0, Q1, Q2, Q3. Ini sengaja saya balik ya, supaya Anda tidak bingung dengan ini. Langsung saja Anda lihat Q2 dan Q3 yang masuk ke MR1 dan MR2. Q2 ini. Enggak nyambung ya, enggak meletot. Oke. Terus Q3 masuk ke MR1. Outputnya di mana? Outputnya di Q3. Ini output IC pertama. Terus yang kedua modulus 6. Modulus 6 ini tidak kita pakai. Ya. Menggunakannya 2 pangkat 3. 6 adalah seperti biasa, modulus 6. Seperti ini, ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, pangkat 2. Ya. Berarti ini 1, 2, 4. Ini adalah 6. Tapi ingat, ya, ini di sini. Di sini adalah ini Q1. Ini Q2, ini Q3. Ya. 6 adalah 1, 1, 0. Ya. Yang masuk Q2 dan Q3. Masuk ke MR1 dan MR2. Inputnya masuk mana? Inputnya masuk CP1. Bukan CP0, karena ini tidak kita pakai. Outputnya di mana? Outputnya tetap di Q3. Nah, ini modulus 12, modulus 6, sampai sini adalah modulus 72. Seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud jelaskan mengenai input outputnya adalah seperti ini. Input di sini, ini output IC pertama, ini input IC kedua, output keseluruhan. Jadi ini input, ini output. Seperti itu. Nah, misalnya, ya ini variasi saja. Anda bisa menghubungkan, tetap menghubungkan. Dan ini nanti masuk Q0, Q1, Q2. Ya. Tapi outputnya bukan di 3, di Q3, tapi di Q2. Dan penjelasan akhir ini semoga tidak membingungkan Anda. Ya. Jadi ini tetap dirangkai, tetapi ini seolah-olah tidak digunakan. Ya. Outputnya di Q2, karena ini disambung. Ya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.